Ansor TV, media tarbiyah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Ikhwah yang Allah muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permusuhan antara iblis dengan manusia. Ya, perlu kita ketahui bahwa iblis adalah musuh manusia. Dan kapan permusuhan ini dimulai? Permusuhan antara iblis dengan manusia dimulai sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan kita tahu mereka sujud karena para malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak memaksiati perintah Allah yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Mereka semua sujud kecuali iblis, laknatullah alaih. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam beberapa surat, di antaranya surat Shad ayat ke-71 dan 70 sampai 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin." Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku telah tiupkan, ya, ruh dariku kepadanya, maka sujudlah mereka. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ya, ketika diperintahkan sujudlah kepada Nabi Adam, ya, maka seluruh para malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Allah berfirman, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Kemudian apa yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi assalam? Allah bertanya kepada iblis dalam surat Shad ayat yang ke-75. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada makhluk, kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Kemudian jawaban dari iblis, ya, adalah ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Kau telah ciptakan aku dari api dan kau telah ciptakan dia dari tanah. Kesombongan dan hasad, dua hal ini yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan karena kesombongannya, karena keengganannya, karena kekufurannya, ya, hasilnya adalah iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 13, Al-A'raf ayat 13, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, fahbit minha, turunlah dari surga. Kamu tidak boleh, engkau tidak sekali-kali engkau tidak boleh sombong di dalamnya. Fakhruj, keluarlah. Ya, keluarlah kata Allah, innaka minas saghirin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang hina. Kemudian di surat Al-A'raf ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
qala khruj minha mad'uman madhura. Keluarlah dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Dan siapapun yang mengikuti engkau dari mereka, aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Ya. Dan iblis laknatullah, ya, dia tahu, ya, bahwa dia diusir dari surga, dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tangguh sampai hari kiamat, diberikan hidup sampai hari kiamat. Oleh karena itu dalam surah Al-Hijr ayat 36 dan dalam ayat-ayat yang lainnya Allah berfirman menjelaskan tentang perkataan iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikanlah aku tangguh sampai hari berbangkit. Ya. Artinya iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai hari kiamat. Tetap hidup sampai hari kiamat, tidak mati. Ya. Lihat, iblis meminta kepada Allah untuk tetap hidup sampai hari kiamat, tidak mati. Iblis tidak meminta agar Allah mengampuni dia, tidak, dari dosanya itu. Ya. Apa maksudnya? Iblis meminta agar diberikan tangguh hidup sampai hari kiamat. Maksudnya bukan untuk bertobat, ya. Maksudnya adalah untuk memusuhi Adam, ya. Lihat, untuk balas dendam kepada Nabi Adam dan untuk menggoda keturunannya, keturunan Nabi Adam alaihissalam, untuk mencelakakan keturunannya, ya. Dan di waktu iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk tinggal di surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-19, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Ya. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istri engkau di surga. Ya. Dan makanlah dari apa yang kau kehendaki, dari apa yang kau mau. Wala taqraba hadhihi asy-syajarah, dan jangan dekati pohon ini. Ya, jangan dekati pohon ini. Ya, niscaya engkau akan termasuk orang zalim kalau makan pohon ini. Ya. Nah, Allah perintahkan Nabi Adam untuk tinggal di surga. Ya. Kemudian juga di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Adam bahwa iblis itu musuh bagi Adam. Di surat Thaha ayat 117 Allah berfirman, "Faqulna ya Adam inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, sesungguhnya iblis ini adalah musuhmu dan musuh istrimu. Jangan sampai sekali-kali iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga yang nantinya kau menjadi sengsara. Ya. Kemudian iblis, ya, berpikir bagaimana bisa membalas dendam, ya, balas dendam kepada Adam. Nah, iblis, ya, laknatullah alaih, dia memberikan was-was dari jauh kepada Adam. Dia mendatangi atau menasihati Adam seakan-akan dia adalah penasihat yang baik, ya, padahal sedang memberikan was-was. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan iblis, ya, sampai bersumpah, bisa dibaca di surat Al-A'raf ayat 21 sampai 23. Wa qasamahuma
inni lakuma laminan nasihin. Lihat, iblis bersumpah bahwa sesungguhnya aku itu termasuk yang memberikan penasihat, ya, aku memberikan nasihat kepada kalian berdua. Fadallahuma bighurur, ya, iblis membujuk keduanya dengan tipu daya. Falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Maka tatkala keduanya memakan pohon tersebut, maka tampaklah aurat dari keduanya, dan keduanya mulai menutup aurat tersebut dengan daun-daunan surga. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Maka Rabb Nabi Adam dan Hawa memanggil keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari makan pohon ini, dan aku telah berkata kepada kalian berdua bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian berdua. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, ya. Jadi Adam dan Hawa berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, apabila Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, setelah itu maka semuanya turun ke bumi, ya, semuanya turun ke bumi, ya. Allah berfirman kepada Nabi Adam dan Hawa, qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian berdua semuanya ke bumi, sebagian kalian menjadi musuh dari sebagian yang lain, ya. Nah, turun ke bumi. Nah, di bumi inilah tempat peperangan, ya, dari sejak Nabi Adam, ya, terus sampai hari kiamat, antara Adam dan iblis, antara turunan Adam dan iblis dan setan-setan, ya. Nah, inilah di bumi inilah, ya. Jadi kalau orang bilang atau ulama bilang sahatul ma'arakah, tempat peperangan antara iblis, dan peperangan ini dimulai sejak Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam, ya, di atas muka bumi ini, ya. Dan bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 23 sampai 25. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, ya, sebagai hujjah, ya, dan menurunkan kitab-kitab dan memberikan peringatan dari musuh yang sangat membahayakan ini. Di surat Al-A'raf ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian tertipu oleh syaitan, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan nenek moyang kalian, bapak ibu kalian, yakni Adam dan Hawa, dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yakni menanggalkan pakaian keduanya untuk menampakkan kepada keduanya aurat keduanya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis, ya, dan bala tentaranya melihat kalian, ya, dapat melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, ya, ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa
innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu musuh, maka jadikanlah dia itu musuh, ya. Syaitan musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia itu sebagai musuh. Sesungguhnya dia menyeru kepada golongannya agar menjadi penduduk neraka sa'ir, ya. Dan Allah berfirman, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang menjadikan syaitan wali selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merugi dengan kerugian yang jelas. Surat An-Nisa 119, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada hambanya, ya, jangan sampai menyembah syaitan, ya. Di dalam surat Yasin ayat 60 sampai 62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Wahai anak-anak Adam, tidakkah aku telah memerintahkan kepada kalian agar kalian tidak menyembah syaitan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Dan hendaknya kalian menyembahku semata, dan ini adalah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Sesungguhnya dia telah menyesatkan sebagian besar dari kalian, dan tidakkah kalian memahaminya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dari musuh yang jahat ini, ya. Dan dalam waktu ini, ya, iblis, ya, itu mengumandangkan permusuhan, peperangan, ya. Iblis bersumpah, berjanji, ya, dan secara terus terang ingin menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya, dengan sebab kau telah menyatakan aku sesat, aku akan menghalangi mereka itu dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka dan sebelah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Okay? Ini. Jadi ketika siapapun di antara manusia ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah, iblis menghalang-halanginya. Ya, iblis menghalang-halanginya, menghalangi dari sholat, menghalangi dari membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, menghalangi dari belajar ilmu agama, ya, menghalangi dari pemerintah beramar ma'ruf nahi munkar. Adapun ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iblis sungguh-sungguh mendorongnya, menghasungnya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 83, alam tara anna arsalna asyayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah kau perhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir dan mendorong dengan sungguh-sungguh, ya, untuk tentunya untuk membangkang kepada Allah, untuk bermaksiat, ya. Dan juga sudah dijelaskan, ya, bahwa syaitan itu akan menghias-hiasi manusia. Antum bisa lihat surat Al-Hijr ayat 39, menghias-hiasi perbuatan maksiat. Allah berfirman, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Setan berkata, Allah berfirman tentang perkataan setan, wahai Rabbku, dengan sebab kau telah hukumi aku sesat, aku akan hiasi mereka di atas muka bumi ini. Artinya maksiat dipandang menjadi pandangan yang baik, dihias-hiasi, dan aku akan sesatkan mereka semua, ya. Ini manusia setan menghias-hiasi riba sehingga manusia memakan riba, ya. Setan menghias-hiasi tabarruj, ya, supaya wanita itu bertabarruj, membuka auratnya, ya. Kemudian setan
menyatakan bahwa ini adalah merupakan kemajuan zaman modern, ya, dan seterusnya. Kemudian juga menghiasi zina, sehingga banyak manusia yang terjerumus, dan setan menghiasi yakni qawanin al-wad'iyah, yakni undang-undang buatan manusia, sehingga banyak manusia tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, setan menghiasi dunia, ya, menghiasi dunia bagi manusia, ya, sehingga manusia mengejar dunia dan lupa akan akhirat. Ya. Jadi syaitan mengumandangkan perang, ya, dan mengajak manusia untuk berbuat keburukan. Mereka tidak kenal lelah, tidak mengenal jemu dan bosan, terus menerus menggoda manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dalam Sahih Al-Jami' nomor 1646, ya. Kata Rasul, inna syaitana qala, sesungguhnya syaitan itu berkata, wa izzatika ya Rabb la abrahu ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya, demi izzahmu wahai Rabbku, senantiasa aku akan menyesatkan hamba-hambamu selama roh-roh mereka berada di jasad-jasad mereka. Kemudian dijawab oleh Allah, wa izzati wa jalali, demi izzahku dan ketinggianku, keagunganku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka minta ampun padaku. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita ketahui, kita sadari bahwa peperangan antara engkau dengan musuhmu, ya, itu terus menerus berlangsung di atas muka bumi ini sampai ruhmu keluar dari jasad engkau, ya, sampai ruh kita keluar dari jasad kita, ya. Bahkan dalam keadaan sakratul maut pun, ya, itu iblis minta, ya, kepada manusia agar mati di atas Nasrani atau agar mati di atas Yahudi, ya, minta agar tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya. Misalnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkan kita semua, niscaya akan tersesat, wala'iyadzubillah, ya. Karena dalam keadaan sakratul maut ini kita semua dalam keadaan dhaif. Oleh karena itu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menguatkan kita semua, ya. Dan perlu diingat bahwa iblis, ya, itu meletakkan singgasananya di atas air, ya, di atas air. Dan iblis, ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah SAW menghabarkan pada kita, inna syaitana yada'u arsyahu 'alal ma', sesungguhnya syaitan itu, iblis, ya, itu meletakkan singgasananya di atas air, ya. Summa yab'atsu sarayahu fin nasi fa aqrabuhum indahu manzilatan a'zamuhum indahu fitnatan. Kemudian iblis mengutus tentara-tentaranya, bala tentaranya, ya, kepada manusia, dan yang paling dekat kedudukannya di sisi iblis, ya, adalah yang paling besar fitnahnya, paling besar godaannya. Nah, yaji'u ahaduhum, kata Rasul, salah satu di antara mereka datang, fayaqul, dan berkata, ma ziltu bi fulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadza wa kadza. Ya, aku senantiasa menggoda si fulan sehingga aku meninggalkannya dan dia mengatakan begini dan begitu. Iblis berkata, la wallahi ma sana'ta syai'a. Ya. Demi Allah kau tidak kau tidak melakukan apapun. Ya, belum melakukan apapun. Wa yaji'u ahaduhum, kemudian salah satu di antara mereka berkata, ya, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi. Aku tidak meninggalkannya sehingga aku, yakni, membuatnya bercerai antara dia dan istrinya, ya. Maka Rasul berkata, fa yuqarribuhu wa yudni. Setan tadi didekatkan, ya, kepada iblis, ya, kemudian, ya, engkau, gitu, ya. Jadi orang yang setan yang paling dekat dengan iblis adalah yang bisa memecah belah suami istri dan bercerai, ya.
Dari sini kita mengetahui bahwa ya iblis yang memimpin peperangan ini, ya. Kemudian iblis inilah yang membuat tentara-tentara dari bangsa dari kalangan setan manusia dan setan jin, ya. Jadi perlu diketahui bahwa manusia ada dua kelompok. Yang pertama wali-wali Allah, yang kedua wali-wali syaitan, ya. Dan wali-wali syaitan, ya, adalah setan-setan dari bangsa jin, ya. Pemimpin mereka adalah iblis, ya. Mereka semuanya berkumpul untuk memerangi wali-wali Allah, wali-wali Ar-Rahman, ya. Orang-orang kafir, orang-orang yang sesat, mujrimun dalam setiap di tempat dimanapun mereka bersatu dengan setan-setan dari bangsa jin, ya. Pemimpin mereka adalah iblis, ya. Mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, apa yang mereka inginkan? Ya. Apa yang mereka inginkan? Ya. Mereka ingin, ya. Jadi keinginan mereka ini, mereka ingin agar seseorang tidak masuk surga. Itu, ya. Seseorang tidak masuk surga, dan mereka ingin orang itu bersama iblis, bersama setan di neraka, waliyadzubillah, ya, agar menjadi kelompoknya, dia agar menjadi hizbnya, supaya masuk ke as-sa'ir. Ini peperangannya luar biasa. Ya, iblis enggak menginginkan rumah kita, ya, tidak menginginkan tanah, ya, tidak menginginkan dunia, tapi mereka ingin agar orang yang beriman itu masuk neraka dan tidak masuk surga, waliyadzubillah, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sekali lagi dalam surat Fatir, innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dan sesungguhnya syaitan itu mengajak kelompoknya agar menjadi penduduk neraka sa'ir. Oleh karena itu syaitan senantiasa terus-menerus tidak pernah putus asa, ya, terus-menerus enggak pernah mengenal capek, enggak mengenal bosan dan jemu untuk mengajak manusia kepada neraka dan menghantarkan kepada kekafiran, ya, tentunya. Nah, ini perlu kita ketahui, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya. Jadi ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi syaitan tidak mau, ya, orang masuk surga, tapi syaitan ingin orang masuk neraka, mengajak kepada kekafiran, ya, dan menghalangi dari ketaatan, ya. Coba kita perhatikan surat Ibrahim ayat 22, ya. Setan menginginkan manusia masuk neraka, dan dia ketika di neraka, ya, lepas diri dari kelompoknya, lepas diri dari pengikutnya, ya. Di surat Ibrahim ayat 22, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan berkata ketika perkara telah diputuskan, sesungguhnya Allah, ya, menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak, dan aku pun menjanjikan kepada kalian, ya, fa akhlaftukum, aku menyelisihi kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian, ya, illa an da'autukum fastajabtum li, melainkan aku seru kalian dan kalian memenuhi seruanku. Subhanallah. Lihat, padahal setan tidak memiliki apa? Kekuasaan. Setan mengajak kepada manusia, dan manusia itu apa? Manusia itu
memenuhi seruan syaitan. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah aku, celalah diri kalian. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya. Kata setan, aku tidak bisa menolong kalian dan kalian enggak bisa menolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Subhanallah. Innal zalimina lahum adzabun alim. Nah, ini perkataan syaitan, ya, ketika berada di neraka dia berlepas diri dari para pengikutnya, ya. Jadi oleh karena itu kita harus tahu inilah permusuhan yang abadi antara iblis bala tentaranya dengan orang-orang yang beriman, dengan manusia. Ya, ini saja yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari seluruh gangguan syaitan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan kita di atas iman, di atas Islam, di atas la ilaha illallah, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya dan menyelamatkan kita dari api neraka, ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor TV, media tarbiyah Islam.